Selamat datang di musim yang baru. Jumpa kembali dengan saya Mulyono Zakaria dalam program Crossover. Dan pada saat ini, pada bulan Agustus ini kita akan masuk di dalam seri mematahkan roh kemiskinan. Dan ini adalah episode roh independen atau dependent. Nah, pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah apa definisi roh kemiskinan. Roh kemiskinan adalah roh yang menghentikan kekayaan dalam hidup kita, bahkan sampai kepada generasi-generasi selanjutnya. Jadi roh ini harus dipatahkan, roh ini harus dihancurkan karena ini bukan yang berasal dari Tuhan. Ini berasal dari roh jahat, ini berasal dari musuh kita, ini bukan roh yang berasal dari sorga. Itu sebabnya harus kita patahkan. Nah, di dalam roh kemiskinan ada roh independen. Apa maksudnya roh independen? Nah, roh independen ini bukanlah yang membuat kita menjadi tidak mandiri, bukan. Kita tetap mandiri, tetapi di dalam roh kita itu independen, gitu ya. Nah, jadi roh independen ini membuat kita menjadi merasa semua hasil yang diperoleh karena kerja keras kita sendiri. Orang lain yang bantu kita, ya nggak terlalu diperhatikan, tetapi karena kerja keras kita sendiri. Nah, sebagai anak Tuhan seharusnya kita dependent. Maksudnya apa? Kita tidak bisa bekerja sendiri karena semua yang kita lakukan bukan dari dalam kita, tetapi dari isi hati Tuhan. Dari isi hati Tuhan, apa yang kita lakukan itu sesuai dengan isi hati Tuhan. Jadi kita mesti bergantung kepada Tuhan kita, ya. Kita tidak independen, kita tidak merasa semua bisa kita kerjakan sendiri, ya. Lalu yang selanjutnya, roh independen ini membuat kita selfish, ya. Ego kita jadi tinggi dan makin lama kita menjadi sombong. Ya, dengan sombong, dengan keangkuhan kita merasa semua apapun yang orang lain berikan untuk kita itu karena kita, ya. Apa yang terjadi dalam hidup kita karena kita. Dengan jelas orang lain memberikan kepada kita, tapi karena kita. Bisa saja dengan alasan, ya karena saya yang berdoa. Ya, alasan rohaninya seperti itu. Tetapi sekali lagi, ini roh independen yang membuat kita selfish. Nah, kita tidak boleh selfish. Sejak dari awal ada gereja mula-mula, itu tidak pernah para rasul dibuat oleh Roh Kudus itu menjadi selfish, menjadi hidup untuk dirinya sendiri. Enggak, tetapi hidup untuk yang lain-lainnya dan untuk mewujudkan isi hati Tuhan di muka bumi ini. Lalu, roh dependent, ya. Roh dependent membuat kita merasa perlu bantuan orang lain dan menghargai orang lain. Jadi kita merasa kalau kita kerja sendiri, kita bisa, tetapi kita perlu bantuan orang lain juga. Contohnya begini, saudara. Ketika kita menjual, kita mungkin bisa memproduksi sendiri, yang kita jual itu bagus, kualitasnya baik, kita bisa jual. Tapi kan kita perlu bantuan orang lain. Bantuan orang lainnya apa? Perlu ada pembeli untuk membeli apa yang kita jual. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, harus ada orang lain, ada bantuan orang lain. Dan kita juga menghargai orang lain. Karena kita sudah dibantu, kita menghargai orang lain. Lalu, roh independen bergantung kepada kerja keras dan jerih payah kita sendiri. Jadi bergantungnya itu dengan kekuatan sendiri. Padahal Tuhan berkata, jangan bergantung kepada diri sendiri. Jangan berkata, kekuatanku yang membuat aku berhasil. Jangan. Tapi Tuhan yang membuat kita berhasil. Jangan berkata, ini karena gagahku. Jangan. Tuhan katakan, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah kita, tetapi oleh roh Tuhan. Maka kita bisa berhasil. Ya, roh dependent bergantung kepada sumber anugerah. Ya, jadi tidak berdiri sendiri, tapi bergantung kepada sumber anugerah. Pertama-tama sumber anugerahnya adalah Tuhan, Bapa di sorga dan firman-Nya. Kita bergantung kepada Bapa di sorga. Kita bergantung kepada firman-Nya. Dan
Sejak kita lahir pun kita bergantung kepada orang tua lahiriah kita. Dan ketika kita sudah semakin dewasa, kita dipertemukan dengan Bapa rohani kita. Inilah sumber anugerah yang harusnya memiliki peran yang cukup besar di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak selfish lagi. Kita tidak memiliki roh independen. Tetapi kita menghargai semua yang Tuhan telah berikan kepada kita. Saya berharap tips and tricks ini bisa memberkati hidup saudara. See you at the next level. Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Kita berjumpa lagi bersama saya, David Alexander, dan kita ada di dalam seri Mematahkan Roh Kemiskinan, episode Roh Independen atau Dependen. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria, dan kita langsung saja saksikan talk show berikut ini. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Kita berjumpa lagi hari ini di dalam seri Mematahkan Roh Kemiskinan. Ya. Dan hari ini kita ada di dalam episode Roh Independen atau Dependen. Ya. Nah Bang Mul, saya mau nanya nih. Apa sih dampak yang disebabkan dari roh kemiskinan dalam hidup seseorang? Apakah cuma sekedar membuat hidup itu orang menjadi dalam kemiskinan saja, atau bisa sampai merusak karakter atau mental seseorang? Kan ada nih orang yang mungkin hidupnya dalam kelimpahan, tapi ternyata roh kemiskinan bekerja gitu di dalam kehidupannya. Iya. Iya, kalau dampak dari roh kemiskinan, seperti yang sudah dijelaskan, itu pertama memang itu membuat kita miskin. Jadi ini bukan berarti orang kaya nggak bakal kena roh kemiskinan, gitu. Karena roh kemiskinan ini bukan soal uang yang langsung ditujunya, tetapi ini bekerjanya di dalam pikiran kita, di dalam cara hidup kita, di dalam apa yang kita perkatakan. Jadi dari semuanya ini nanti dia bekerja sehingga orang yang sukses, ya tanda kutip sukses dalam keuangan, ya sukses dalam bisnis, dalam bekerja, tiba-tiba saja satu titik kok bisa langsung jatuh gitu. Nah ini pengaruh dari roh kemiskinan. Ya, itu sebabnya kita harus tahu roh kemiskinan ini selalu cari celah dalam hidup kita. Jadi kalau ditanya dampaknya apa, memang ini berdampak, kalau berdampak itu ke kita dan sampai ke generasi-generasi yang di bawah kita. Jadi ini sangat bahaya kalau dibiarkan. Tetapi ya kabar baiknya roh kemiskinan itu bukannya dia yang bisa masuk ke kita seenaknya. Ini sebenarnya awalnya dari kita dulu, dari cara kita hidup, dari cara kita berpikir, prinsip-prinsip kita tentang kekayaan itu apa, prinsip kita tentang keuangan itu apa. Nah, kalau kita hidup di dalam kebenaran, dasar-dasar kita benar, dasar-dasar kita adalah firman, maka roh kemiskinan ini nggak ada celah untuk masuk. Karena gaya hidup kita disesuaikan dengan gaya hidup firman. Yaitu gaya hidup just enough. Karena seringkali gaya hidup kita, banyak orang gaya hidup kita karena mau dilihat orang. Biarpun bukan artis, tapi gaya hidupnya seperti itu, mau dilihat orang. Sehingga kalau beli mau yang mahal-mahal. Gengsi gitu ya. Karena gengsi. Padahal ya kalau kita bukan public figure, jarang orang lain mau lihat kita. Apalagi orang yang tidak kenal kita. Ya kalau tidak kenal kita, kita lewat-lewat aja. Kita pakai baju apa aja juga nggak tahu. Jadi awalnya kalau roh kemiskinan itu karena kitanya buka celah. Ya dengan gaya hidup kita yang tidak sesuai firman, celah terbuka. Dengan pikiran kita tidak sesuai dengan firman, maka celah terbuka juga. Karena kita harus berpikir bahwa kita itu bukan semuanya melulu uang. Kalau kita mau mobil, mesti punya uang. Kalau kita mau punya rumah, mesti punya uang. Enggak begitu juga. Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa dan
nggak melulu semuanya itu harus dengan menggunakan uang. Iya, iya. Ya, kalau kita punya iman percaya kita kepada Tuhan, justru iman percaya kita itu yang bisa mendatangkan uang. Ya, iya, iya. jadi terkadang bukan karena uangnya, tetapi karena apakah iman percaya kita itu benar-benar membuat uang itu jadi ada di bawah kita. Iya, Ya, iya. bukan selevel aja enggak gitu, tapi ada di bawah kita. Artinya kita yang kelola sesuai dengan firman. Kalau Iya. kita mau memberi, kita nggak ada masalah gitu. Nah, kalau tidak ada celah, roh kemiskinan tidak akan masuk. Iya. Tapi kalau ada celah, roh kemiskinan akan masuk. Yang pertama, buat kita miskin. Yang kedua, pasti cara berpikir kita, cara kita hidup itu dibuat kacau deh gitu. Karena Iya. kita, kalau roh kemiskinan datang, jadi kita berpikirnya, aduh, kita mesti gimana nih? Oh, kita mesti mendapatkan uang yang banyak, ya. Kita mesti mendapatkan uang yang banyak. Kemudian kita kerja keras, ya. Kerja satu, misalnya kalau kita kerjanya di toko yang ada shift-shiftan gitu ya. Iya. Kerja dari satu toko, terus setelah ini selesai ke toko lain lagi. Ya. Lalu nanti di rumah kerjain apa lagi. Jadi hidup kita benar-benar kerja keras untuk kita mendapatkan kekayaan. Sedangkan firman Tuhan tidak mengajarkan demikian. Itu Iya. sebabnya kalau roh kemiskinan ini masuk dalam kita, dia bukan membuat kita miskin saja, tapi dia merusak juga karakter kita jadi lebih tidak baik, ya. Karena orang kalau yang punya uang dengan yang tidak punya uang, kadang emosinya beda. Ya, begitu Iya, tidak iya. punya uang, ditanya sedikit langsung Sensitif, emosinya, gitu. waduh. Ya, orang yang hidup dalam kekurangan seringkali lebih sensitif jadinya. Iya, Bahkan iya. ada beberapa statement yang berkata kalau orang yang punya utang biasanya itu lebih galak daripada orang yang memberikan hutang. Iya, Ya. iya, iya. Nah, artinya karakternya jadi berubah juga, ya. Mentalnya otomatis berubah. Mentalnya kalau sudah kerja keras dapat uang, aduh takut nggak cukup. Iya. Karena takut nggak cukup, dia cari cara lagi. Nah, dia lupa bahwa tubuh fana ini terbatas kekuatannya. Jadi Iya. kalau ini dipakai terus-menerus tanpa istirahat, satu saat bisa ambruk. Iya. Kalau iya. ambruk, sakit, itu jadi lebih konyol lagi. Itu Iya. sebabnya jangan beri celah kepada roh kemiskinan untuk masuk ke dalam hidup kita. Iya. Karena itu membuat kita jadi hancur. Ya. Iya. Makanya firman Tuhan katakan Yohanes 10 ayat 10, pencuri itu ya untuk ya masuk ke hidup kita untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Iya. Atau dalam terjemahan lain menghancurkan. Ya, menghancurkan hidup kita. Nah, kita harus tahu Tuhan sudah memberikan kebalikannya. Iya. Yesus datang dalam hidup kita untuk memberikan kita kelimpahan. Iya. Ya, dalam segala area. Jadi kita bisa hidup dalam kelimpahan, termasuk dalam area keuangan. Iya. Itu sebabnya kalau kita bangun iman percaya kita tidak akan berpikir uang melulu. Iya. Tapi kita mulai berpikir tentang firman, kita mulai berpikir tentang Tuhan, tetapi kebutuhan kita semuanya dicukupi. Iya. Karena Tuhan yang menghandle semuanya. Ketika Iya. kita percaya kepada Tuhan, kita berpegang kepada firman, maka Tuhan menghandle semua. Kebutuhan kita tidak pernah akan kurang, akan dicukupi. Itu juga minimal. Iya. Minimalnya cukup. Tapi Tuhan lebih suka memberikan kita hidup dalam kelimpahan. Iya, Ya. amin. Oke, Bang Mul. Nah, kita kan harus dependen. Tapi bukannya kalau kita berbicara tentang finance, Ya. sebaiknya kita independen, tidak bergantung atau minta-minta kepada orang lain. Kalau menjadi dependen kan membuat kita bergantung gitu kepada orang lain. Iya. Ini saya namakan roh independen. Jadi berbeda dengan kita mandiri atau tidak mandiri. Ya, roh independen ini ada di dalam roh kemiskinan. Dia datang. Maksudnya apa roh independen? Kita seperti tidak perlu orang lain.
dan tidak mengakui orang lain. Iya. Tidak mengakui keberadaan orang lain. Contohnya, kalau kita dapat bisnis nih, proyek gitu yang besar. Nah, kita seringkali berpikir ini bukan karena orang yang memberikan proyek, tapi karena saya. Atau kalau misalnya ada orang yang mendoakan dia lagi dalam kesusahan, didoakan, terus dia tiba-tiba bangkit, tiba-tiba entah bagaimana ada bisnis yang membuat hidupnya langsung berubah. Nah, roh independen membuat dia merasa ini karena aku yang bekerja keras, bukan karena doa orang itu. Jadi dia berdiri sendiri, lebih tepatnya gitu. Bukannya mandiri, jadi berbeda dengan mandiri. Tapi dia seolah-olah berdiri sendiri, ada orang lain yang berjasa membantu dia nggak anggap. Gitu. Ini bukan karena dia. Kalau bukan saya yang bekerja, kan nggak mungkin juga. Nah, ini sangat ditentang oleh firman. Ya, firman Tuhan tidak mengajarkan kita untuk kita selalu independen, ya, selalu berdiri sendiri. Tidak bisa. Artinya keinginan kita yang jadi tujuan, kehendak kita yang menjadi tujuan. Nah, ini nggak bisa. Ini membuat jadi kita tuh menjadi sombong, ya. Di dalam Ulangan 8 ayat 17 saya bacakan ayat ini. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi jangan sampai kita berpikir kalau kita mendapatkan proyek, kita mendapatkan segala sesuatu, tangankulah yang telah membuat ini semua terjadi. Karena kekuasaanku dan kekuatankulah yang membuat semua ini terjadi. Jangan. Ini kalau orang yang ikut orang tipe seperti ini kesian sekali. Karena ini misalnya karyawan. Jadi karyawan sudah membantu, ya, laba meningkat terus, gajinya nggak dinaik-naikin. Padahal kerjanya bagus, orangnya baik gitu. Tapi nggak dinaik-naik. Kenapa? Karena merasa, lah ini maju bukan karena karyawan. Tapi karena saya, kalau saya nggak pikirin, kalau saya nggak bertindak ini, nggak bertindak itu, karyawan bisa apa sih? Nah, ini roh independen itu membuat kita sombong. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan menentang orang yang sombong. Itu sebabnya jangan biarkan roh independen itu ada di dalam kita. Kita harus menghargai setiap orang yang berjasa kepada kita. Kita harus menghargai. Ya, jangan kita melupakan. Itu paling nggak enak kalau kita sudah melakukan sesuatu terus dilupakan. Memang kalau kita melakukan sesuatu untuk orang, kita tidak mengharapkan balasan. Nggak boleh pamrih. Nggak boleh ada pamrih. Tetapi kalau sampai orang yang dibantu terus melupakan kita, kan gimana juga gitu ya. Terus dia bicara kepada yang lain, berkata, ini karena aku. Aku bisa beli rumah ini, aku bisa beli gedung ini karena tanganku. Padahal di belakangnya banyak orang yang bantu dia. Ya. Lalu kalau misalnya dia punya perusahaan, kan dia juga harus tahu karyawan-karyawan itu yang bekerja kepada dia, itu yang membantu dia. Jangan berpikir, ya karyawan kan digaji, sudah seharusnya dong dia bantu. Nah, ini kan tidak menghargai orang lain. Dan ini membuat hidupnya jadi sombong, apa-apa seperti dia sendiri, dan malah akhirnya dia bisa berkata, oh Tuhan juga nggak membantu dia karena tanganku. Kan harusnya firman Tuhan katakan, harusnya kita berkata, karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Itu. Jadi yang harus kita doakan, kita minta kekuatan Tuhan.
Iya. untuk kita bisa memperoleh kekayaan. Iya. Sehingga kita tidak ada hati yang berkata, ini karena tanganku, ini karena kekuasaanku, ini karena kekuatanku. Enggak, tapi ini karena Tuhan. Iya. Ini karena sumber anugerah. Ini karena orang-orang di sekitarku. Jadi hidupnya itu bisa menghargai yang lainnya. Gitu, ya. Iya. Oke, Bang Mul. Nah, boleh dijelasin lagi nggak apa maksudnya tidak bisa bekerja sendiri? Apakah maksudnya kita pasti mengandalkan kinerja orang lain nih dalam melakukan pekerjaan? Iya, dalam hal ini kita bukan mengandalkan orang lain. Kita menghargai. Seperti yang tadi udah dijelaskan ya. Menghargai orang lain. Apakah kita mengandalkan orang lain? Bahaya juga kalau kita hanya mengandalkan orang lain. Ya, misalnya dalam satu perusahaan kita mengandalkan satu orang CEO. Ya, kalau CEO-nya ini resign bagaimana? Hancur semua dong. Itu sebabnya kita bukan mengandalkan orang lain, karena kita harusnya mengandalkan Tuhan. Iya. Itu kita mengandalkan Tuhan dan Firman-Nya. Iya. Ya, jadi itu yang membuat kita tuh terus maju. Jadi kita bukan karena orang lain kita merasa, aduh kalau nggak ada dia kita susah nih. Nah, kalau kita bertindak seperti itu, justru kita membuat orang lain itu menjadi sombong. Jadi dia merasa diperlukan. Jadi gini, kita memerlukan orang lain, tetapi kita tidak mengandalkan dia. Nah, orang bisa tahu kita mengandalkan dia atau kita mengandalkan Tuhan. Ya, jadi ketika kita di dalam bisnis kita, di dalam pekerjaan kita, kalau orangnya berganti, kita nggak masalah. Dan kalau kita tidak mengandalkan orang lain, kita juga berjuang supaya kita bisa sama seperti orang itu, sehingga kalau orang itu nggak ada, kita tetap bisa melakukan. Ya, contohnya kalau kita punya bisnis restoran, bergantung kepada koki. Wah, koki begitu dapat salary yang lebih besar lagi di restoran lain, dia pindah. Karena kan tujuannya memang untuk gaji, untuk mendapatkan uang. Nah, dia pindah. Lalu kalau misalnya nggak ada yang bisa lagi selain koki itu, wah repot tuh, restoran bisa tutup dulu. Sampai ketemu koki yang baru. Padahal seharusnya walaupun yang punya rumah makan tidak terlalu ahli gitu, setidaknya dia punya resepnya. Sehingga ketika koki ini pergi, dia bisa minta orang lain masak. Mungkin yang gampang-gampang, ya, yang bisa masak karena ada resepnya, dia bisa kasih tahu ini. Supaya apa? Itu bisnisnya bisa tetap berjalan sambil cari koki yang lain yang berkompeten gitu. Jadi kalau kita tidak mengandalkan orang lain, tetapi kita mengandalkan Tuhan, Tuhan itu akan memberikan kita hikmat untuk melakukan apa saja, sehingga kalau terjadi sesuatu, kita tidak punya masalah yang terlalu besar. Oke, Bang Mul. Nah, apakah dengan bekerja keras banting tulang, peras keringat untuk menghidupi keluarga, ini wujud dari roh independen? Padahal kan niatnya baik nih, Bang Mul. Iya, lihat niatnya. Niatnya itu untuk keluarga, atau memang karena dia mau punya uang banyak. Ya, karena kadang bilangnya untuk keluarga, nggak taunya memang dianya sendiri mau punya uang yang banyak, mau kaya. Amsal berkata begini, ya, Amsal 23 ayat yang keempat. Saya baca dari firman Allah yang hidup, versi firman Allah yang hidup itu lebih jelas. Jangan berpayah-payah mencari kekayaan, ya, di dalam Amsal 23 ayat keempat. Mengapa membuang-buang waktu? Jadi kalau kita berpayah-payah mencari kekayaan, kita itu buang-buang waktu. Karena apa? Karena kekayaan dapat lenyap seolah-olah memiliki sayap. Makanya suka ada peribahasa mengatakan kalau uang kita kejar, uang itu bersayap, dia terbang. Peribahasanya ngikutin firman ya sebenarnya. Tapi kalau kita
diam saja, bukan diam, tetapi kita tidak mengejar uang, uangnya bisa datang ke kita, kan Iya, bersayap. Jadi dia bersayap, kalau di Uber dia pergi, begitu kita seperti nggak terlalu butuh, dia datang. Iya, iya. Jadi kita percaya, kekayaan itu berasal dari Tuhan, Iya. bukan dari jerih payah kita. Iya. Sekarang kita ngapain banting tulang, peras keringat? Kalau tujuannya untuk keluarga, apakah kita punya waktu untuk keluarga? Ya, kita banting tulang, peras keringat. Ini kan untuk keluarga, untuk anak-anak saya. Lalu kalau kita tanya balik, apakah ada waktu untuk keluarga, untuk anak-anak? Kalau tidak ada waktu, artinya itu bukan untuk keluarga, tetapi untuk dirinya sendiri. Iya, iya. Untuk dirinya sendiri maksudnya apa? Supaya orang lain nggak berkata bahwa dia menelantarkan keluarga. Iya, iya. Jadi kalau kita bekerja sepadat apapun, kita harus luangkan waktu untuk keluarga. Iya. Karena iya. keluarga itu adalah harta yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Bayangkan, Iya. kalau kita terus usaha, kepikir nggak tenaga kita ini sampai sekuat apa sih bisa terus-terusan? Tetapi dengan adanya keluarga, kita bisa ajak anak, kita bisa ajak istri, sehingga pekerjaan kita jadi lebih ringan. Iya. Ya, nah kalau seperti itu, bisnis kita, usaha kita akan jalan terus. Iya. Seandainya kitanya kecapean, kita istirahat, ada yang menggantikan. Iya. Ya, Iya. jadi ini bukan waktunya lagi kita banting tulang, peras keringat, ya Iya. habis-habisan untuk mencari uang. Percuma, uang ada sayapnya. Nanti Iya, kalau dia iya. terbang, kita nggak punya sayap, kita Iya. nggak bisa menguber gitu ya. Iya, iya. Jadi jangan kita banting tulang, peras keringat untuk dengan alasan untuk menghidupi keluarga. Karena kalau kita bergantung kepada Tuhan, berpegang kepada firman-Nya, keluarga kita ada di dalam tangan Tuhan juga. Iya. Tuhan akan memberkati keluarga yang bergantung kepada Tuhan dan Amin. berpegang hanya kepada firman-Nya. Iya, amin. Oke, Bang Mul. Dependen artinya kan kita bergantung kepada sumber anugerah. Ya. Siapa contoh sumber anugerah nih, Bang Mul? Sumber anugerah yang pasti Tuhan dan firman-Nya itu tempat kita bergantung. Iya. Tetapi terkadang kita kan perlu yang real, yang kelihatan secara nyata. Iya. Nah, sumber anugerah dalam hidup kita yang pertama adalah orang tua kita. Iya. Karena tanpa orang tua kita tidak akan lahir. Iya. Ya, kita tidak bisa lahir di dunia ini. Itu sebabnya jadikan orang tua itu sumber anugerah kita. Tapi terkadang kita kan bilang, tapi orang tua saya nggak menjadi sumber anugerah. Saya diomelin terus. Biar bagaimanapun, orang tua tetap telah mendidik kita dari kecil. Setidaknya sudah bisa membesarkan kita. Karena waktu kita dari bayi, kita kan tidak bisa melakukan apa-apa. Iya. Tapi orang tua kita yang bekerja itu sebabnya hormati orang tua. Firman Tuhan katakan hormati orang tua, maka engkau akan diberi umur panjang, engkau akan diberkati. Iya. Lalu, selain orang tua, karena ada orang tua yang tidak tepat juga, tidak akurat di hadapan Tuhan, Tuhan membangkitkan Bapa rohani. Iya. Nah, Bapa rohani ini menjadi sumber anugerah. Ya. Dengan perkataan lain begini, kita bisa merasakan anugerah karena ada Bapa rohani. Iya. Nah, ini sumber anugerah kita. Nah, dengan sumber anugerah, kita jangan jauh-jauh. Jadi harus deket-deket gitu. Iya. Bukan berarti secara fisik deket-deket terus. Enggak. Tetapi hati kita, iman kita, gitu, roh kita, jangan jauh-jauh. Iya. Harus dekat-dekat. Ya. Artinya kalau Bapak rohani punya kapasitas roh yang besar, anak mesti mengejar. Iya. Supaya apa? Supaya nggak jauh. Iya. Nah, iya. kalau dekat, anugerahnya pasti akan lebih besar lagi. Iya. Akan ada sesuatu yang baru lagi, ada sesuatu yang baru lagi. Dan ini membuat hidup kita benar-benar menjadi berwarna. Dan Iya. menjadi indah banget.
Ya. Iya. Nah, Bang Mul, bagaimana supaya kita bisa hidup bergantung kepada sumber anugerah dan tidak perlu bekerja keras? Iya, sumber anugerah itu dijadikan Bapa. Ya. Iya. Artinya apa? Sumber anugerah ini kita hormati dan kita pertama-tama mungkin seperti bayi, kita tidak bisa hidup tanpa Bapa. Iya. Bayi nggak bisa hidup kan tanpa orang tua. Iya. Ya. Jadi kalau kita umur rohani kita atau kerohanian kita masih belum dewasa, kita tuh tidak bisa hidup sendiri. Harus ada Bapa yang mengarahkan, yang memonitor hidup kita, yang menegur kita juga kalau kita salah. Nah, Iya. bukan berarti kalau nanti sudah dewasa, terus udah tinggalkan Bapak. Enggak. Karena kalau semakin dewasa, Bapak juga akan mengarahkan yang lebih lagi. Iya. Ya, akan ada terus yang lebih baik lagi. Karena sumber anugerah yang berasal dari Tuhan itu, yang dibangkitkan oleh Tuhan itu, benar-benar akan memberikan anugerah di dalam hidup kita, sehingga ini yang membuat roh kemiskinan tidak bisa masuk dalam hidup kita, dan kita bukan bekerja banting tulang peras keringat lagi untuk kita bisa menghasilkan kekayaan, tetapi kita bekerja sesuai dengan tuntunan Tuhan, dan kita akan lihat hasilnya bahwa Tuhan bekerja dalam hidup orang-orang benar, dan orang-orang benar akan di-establishkan oleh Tuhan, sehingga kekayaan bukan berasal dari dunia ini, tetapi berasal dari Tuhan. Amin. Dan kekayaan yang berasal dari Tuhan ini tidak akan membuat orang benar itu susah. Dia akan tetap hidup dan berkuasa di dunia ini karena Tuhan ada di dalam hidupnya. Amin. Haleluya. Oke, Bang Mul, terima kasih Bang Mul untuk hadirannya pada episode hari ini. Saya merasa sangat diberkati dengan episode hari ini. Kita berjumpa kembali di episode yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian episode hari ini. Biar melalui episode hari ini, roh independen tidak lagi bekerja di dalam kehidupan saudara, tetapi biar roh dependen yang bekerja di dalam kehidupan saudara. Bukan berarti saudara menjadi minta-minta ataupun bergantung kepada orang lain, tetapi saudara semakin menyadari dan menghargai keberadaan sumber anugerah di dalam kehidupan saudara. Saudara bisa menyampaikan pertanyaan, kesaksian, respon sehubungan dengan episode hari ini melalui hotline chat 0821 1367 6675. Saudara juga bisa berlangganan Crossover Day, pesan firman Tuhan yang akan disampaikan setiap hari Senin sampai Jumat melalui WhatsApp. Untuk pendaftaran, saudara bisa langsung mengirimkan dan mengontak ke hotline chat berikut. Program Crossover akan tayang setiap hari Rabu pukul 7 malam. Saudara bisa klik like dan subscribe kepada channel YouTube Mulyono Zakaria dan jangan lupa klik loncengnya. Saudara juga bisa like dan follow Instagram JGF Indonesia. Saya David Alexander, kita berjumpa di episode yang selanjutnya.